Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Melanjutkan episode Dragon Ball Super season kedua sebelumnya, di mana setelah Whis menemui pendeta agung untuk membahas hukum malaikat yang berkaitan dengan Merus. Di sini akhirnya terungkap, ternyata Merus adalah seorang malaikat yang sama seperti Whis. Pendeta agung menjelaskan dia sengaja mengirim Merus ke semesta 7 agar Merus bisa belajar mengenai pemikiran dan memperluas pemahamannya. Dalam hukum malaikat mereka harus selalu bertindak tanpa memihak. Jadi karena tidak ada larangan pada apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Menurut pendeta agung, dengan mendaftarkan Merus ke polisi galaksi adalah pilihan yang tepat, karena Merus bisa mengamati sisi kebaikan dan juga kebajikan. Namun berhubung saat ini Merus telah mendapatkan prasangka dan dia akan merusak kode etik malaikat, maka pendeta agung pun harus mengambil tindakan untuk mengakhiri kedudukan Merus di dunia fana. Mendengar hal itu, sontak Whis pun langsung meminta izin kepada pendeta agung untuk bertemu dan berbicara dengan Merus sesuai caranya. Whis menjelaskan tindakan Merus dengan polisi galaksi telah berakhir untuk bertarung dengan memakai senjata manusia tanpa menggunakan kemampuan malaikatnya. Bahkan meski Merus sedang melatih Goku saat ini, menurut Whis Merus sama sekali tidak bertindak lebih dari itu, karena dia sendiri juga sudah melakukan hal yang sama untuk melatih manusia. Pendeta agung yang mengerti kalau Merus masih belum melanggar hukum mereka, akhirnya dia pun meminta kepada Whis untuk tetap mengawasi Merus, karena mau Merus itu pembuat masalah atau tidak, dia tidak mau kehilangan satupun malaikatnya. Shin kemudian berpindah ke planet Yadrat. Di sini terlihat Iriko yang tampak sangat khawatir kepada yang lainnya karena dia masih belum bisa menghubungi markas pusat. Ditambah lagi karena planet ini di luar wilayah hukum polisi galaksi. Tentunya hal itu membuat mereka tidak bisa mendapatkan informasi terbaru sama sekali. Sementara ketika Iriko tidak sengaja melihat ada sebuah pesawat yang melintas di atasnya, di mana itu adalah pesawat pasukan Moro. Di lain sisi kita pun dapat melihat Vegeta yang masih menjalankan latihannya bersama Pibara. Bahkan meskipun Vegeta ini tampak sangat kelelahan karena latihan tersebut, menurut Pibara kekuatan Vegeta sangatlah menakjubkan, hingga kekuatannya sekarang lebih halus daripada Goku. Vegeta yang mendengarnya tentu saja tidak heran lagi dengan hal itu, karena dia dan Goku tidak dipotong dari kain yang sama. Namun ketika Pibara baru saja akan mengajarkan kemampuan bangsa mereka kepada Vegeta, di mana hal paling dasar adalah teleportasi instan, tiba-tiba saja mereka pun malah dikejutkan dengan suara ledakan yang tidak jauh dari tempat tersebut. Mereka yang saat itu bisa merasakan adanya kijahat yang mengacau di planet ini, sontak langsung dibuat bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Hingga sampailah ketika Iriko datang dan memberitahu kepada mereka bahwa ada pasukan Moro yang datang kemari. Di sini Vegeta pun berniat untuk segera pergi menghadapi penjahat tersebut. Tapi Pibara memperingatinya berpikirlah saat menggunakan kekuatannya, karena dia masih dalam tahap latihan. Ya, meskipun sesaat Vegeta memang sempat kebingungan dengan maksud Pibara barusan, pada akhirnya Vegeta pun tetap pergi ke sana dengan mengajak Iriko, karena para penjahat itu sudah mulai membuat kekacauan. Sesampainya di tempat itu, Iriko pun langsung bisa mengenali kalau penjahat ini bernama Yuzun, salah satu anak buah Saganbu. Yuzun cukup kaget saat melihat ada anggota polisi galaksi yang kabur sampai ke planet ini. Namun ketika Yuzun baru saja akan melaporkan hal itu kepada Moro, Vegeta yang tidak akan membiarkannya langsung saja mengarahkan tangannya ke arah Yuzun untuk menembaknya dengan laser. Tapi Vegeta malah tidak menyangka kalau tembakan lasernya itu akan jadi sangat besar sekali. Dengan tembakan itu Vegeta berhasil menghanguskan tubuh Yuzun hingga jadi seperti ayam panggang. Namun berhubung Vegeta masih belum bisa mengontrol kekuatan barunya, lantas Pibara pun segera datang ke sana untuk menyuruh Vegeta berhenti dan jangan mulai menghancurkan planet mereka. Pibara menjelaskan Vegeta baru saja menyaksikan kekuatannya yang baru lahir. Mengingat sebelum Vegeta berlatih di sini tubuh dan jiwanya belum stabil hingga dia tidak bisa membangun kekuatan spiritnya dengan baik. Tentunya bisa dikatakan saat ini Vegeta sudah bertambah kuat dengan melompati batasnya. Jadi karena itulah, sebelumnya Pibara memperingati Vegeta untuk menggunakan kekuatannya dengan baik. Sesaat kemudian para penjahat lainnya kembali bergerak untuk menyerang Vegeta. Namun karena Vegeta masih bisa melepaskan mereka dengan mudah, si Yuzun yang kesal akhirnya langsung ngedan untuk melakukan perubahan wujudnya, hingga mengejutkan semua orang yang ada di sana. Vegeta berkata, "Aku sudah banyak melihat yang seperti dia. Ini tidak jadi masalah." Yang mana setelah Yuzun menantang Vegeta untuk melawannya dan dia akan membereskan masalah Tuan Moro dengan membunuh Vegeta. Saat itu Vegeta pun langsung bergerak ke arah Yuzun untuk melancarkan pukulannya hingga menghempaskan Yuzun ke tanah. Vegeta mengatakan, "Tadi kau bilang melawanmu. Aku rasa aku sudah melakukannya. Tapi maaf aku tidak cepat tanggap. Siapa sebenarnya yang akan kau bunuh?"
Mendengar hinaan itu, Yuzun pun langsung melompat ke arah Vegeta untuk memukul tubuhnya dengan dua tangan. Namun karena Vegeta masih bisa menahan pukulan itu dengan begitu mudahnya, naasnya malah Yuzun lah yang harus terkena tendangan kuat dari Vegeta hingga membuatnya terlempar jauh ke belakang. Bahkan meskipun saat itu Yuzun sekali lagi melancarkan serangannya dengan mengangkat bongkar gedung lalu melemparkannya ke arah Vegeta. Dengan mudah Vegeta pun masih dapat menepis gedung itu menggunakan satu tangannya saja, yang kemudian dia berkata, "Kau tak cocok denganku, jadi berhentilah karena ini sia-sia." Namun karena Yuzun masih belum puas sebelum serangannya mengenai Vegeta, saat itu dia pun kembali mengangkat bongkar gedung lainnya yang sudah dilapisi energi, lalu melemparkannya lagi ke arah Vegeta. Hingga sampailah ketika Vegeta menendang balik serangan itu dan Yuzun jadi lengah. Di sini Vegeta pun juga langsung menendang perut Yuzun hingga membuatnya terlempar menembus salah satu gedung yang ada di sana. Dan dia juga kembali ke wujud biasanya lagi. Vegeta mengatakan dia tidak akan membiarkan Yuzun kembali ke Moro. Tapi jika Yuzun mau menyerah dan kembali ke penjara galaksi, maka Vegeta tidak akan membunuhnya. Namun ketika Vegeta mendengar jawaban Yuzun bahwa target Moro selanjutnya bukanlah planet ini melainkan planet bumi, sontak Vegeta pun jadi sangat terkejut dan marah. Ternyata si Moro sampah itu juga sudah mengejar bumi sebagai makanannya. Yuzun kemudian langsung kabur dari sana dengan naik pesawat. Tapi di saat Vegeta baru saja akan menembaknya dengan laser, tanpa disengaja, ternyata pesawat mereka malah menabrak bukan gedung yang dilempar Yuzun tadi. Iriko kemudian bertanya kepada Vegeta haruskah mereka kembali ke bumi untuk melawan Moro. Namun Vegeta yang sudah mendapatkan kekuatan baru malah menjawab tidak, karena dia bisa merasakan kalau bumi tidak akan tersentuh oleh Moro untuk saat ini. Pibara menjelaskan, dengan mengasah jiwamu kini kau bisa merasakan jiwa yang lain, meskipun salah satunya sangat jauh sekali. Tapi berhubung Vegeta sudah tidak punya banyak waktu di sini, lantas Vegeta pun malah langsung minta diajari jurus baru kepada Pibara, yang tentunya lebih kuat dari teleportasi instan dan bisa mengalahkan Moro. Mendengar hal itu, akhirnya Pibara pun setuju untuk mengajarkan Vegeta jurus tingkat tinggi, karena tidak ada gunanya kalau dia tidak kembali tepat waktu. Namun siapa sangka, berhubung di tempat yang jauh Moro juga bisa merasakan kalau Yuzun telah mati di tangan Vegeta. Lantas Moro pun malah jadi tambah senang karena Vegeta sudah tumbuh semakin kuat. Moro berencana akan menyimpan dan mencapai batas kekuatannya sebelum jajah bumi. Jadi dalam rentang waktu sebelum penyerangan ke bumi dimulai, Moro pun kembali melanjutkan melahap planet yang ada di sepanjang galaksi. Singkat cerita, setelah Goku dan Merues berlatih dalam waktu yang cukup lama, kini Goku pun juga semakin berkembang hingga tanpa terasa 2 bulan sudah terlewati. Sementara ketika Merues mengajak Goku untuk berlatih sekali lagi dengan mengerahkan seluruh kekuatannya karena Merues tidak akan menahan diri lagi untuk melawan Goku, tiba-tiba saja mereka pun malah langsung dikeluarkan dari ruangan tersebut atas perbuatan Whis yang menyuruh mereka untuk segera berhenti. Goku sangat kaget saat Merues memanggil Whis sebagai kakak. Ditambah lagi setelah Whis mengatakan tidak ada rahasia di antara malaikat, sontak Goku pun langsung bertanya kepada Merues apakah Merues adalah seorang malaikat. Dan ternyata Merues membenarkan hal itu. Whis kemudian mempringati Merues latihan hanya boleh menjadi latihan saja, karena sebagai malaikat mereka dilarang bertarung sungguhan. Sementara ketika Merues minta maaf kepada Goku karena sudah merahasiakan hal penting ini darinya, lantas Goku pun juga ingin bertanya kepada Whis, memangnya apa yang akan terjadi jika malaikat bertarung? Whis menjawab bagi malaikat yang melanggar hukum mereka harus diberantas tanpa jejak. Maksudnya malaikat bisa dihapus keberadaannya. Tidak ada cara lain selain kebenaran. Itulah bentuk kehidupan malaikat. Di samping itu Whis juga ingin memberitahu kepada Merues berhubung waktunya di dunia fana sudah habis, maka untuk selanjutnya Whis lah yang akan bertanggung jawab mengawasi Merues. Sementara di sisi Merues yang saat ini sudah berubah pakaiannya jadi pakaian malaikat, di sini dia pun minta maaf pada Goku karena tidak bisa ikut menyelesaikan masalah ini dengannya. Lalu setelah Merues juga membalikan pakaian Goku seperti semula lagi sembari mengatakan dia yakin kalau Goku pasti akan mengalahkan Moro. Saat itu Whis dan Merues langsung pergi ke dunia malaikat dan meninggalkan Goku seorang diri saja. Goku tidak lupa berterima kasih kepada Merues karena sudah melatihnya. Namun ketika Goku baru saja ingin kembali ke bumi, kocaknya Goku pun malah langsung jadi panik karena dia tidak bisa menerbangkan pesawat itu sendiri. Bahkan meski Goku sudah mencoba memanggil Whis untuk kembali ke sini, sayangnya Goku tetap tidak mendapat jawaban sama sekali. Shin kemudian berpindah ke tempat Yaku dan para polisi galaksi yang sedang menuju ke bumi untuk bergabung dengan para petarung lain yang sudah bersiap bertempur melawan Moro. Gohan mengatakan akhirnya waktunya telah tiba. Lalu ketika Jaco ditanya oleh Krillin apakah Goku dan Vegeta masih belum datang, lantas Jaco pun menjawab bahwa dia sudah mengirim pesan kepada Goku, tapi mereka tidak tahu di mana lokasi Vegeta. Kendati demikian, Jaco tetap yakin bahwa mereka berdua pasti akan datang,
Apalagi setelah melihat dendam mereka pada Moro yang belum terbalaskan. Di tempat berbeda di kuil suci saat ini, kita pun dapat melihat ada Bu yang juga diantar ke sana walau masih dalam keadaan tertidur. Tapi tidak berselang lama ketika Dede baru saja menanyakan kepada SK bagaimana bentuk pesawat Moro. Tiba-tiba saja mereka pun langsung dikejutkan dengan kemunculan pesawat Moro yang ternyata sudah berada di atas mereka. Namun alih-alih langsung turun tangan untuk berhadapan dengan para petarung bumi yang sudah menunggu di bawah, ternyata Moro ini malah mengirim beberapa pasukannya yang berpencar ke segala penjuru untuk merampok terlebih dahulu. Menyadari hal itu, lantas Mutenoshi dan petarung lainnya juga langsung berpencar untuk segera mengejar pasukan Moro tersebut. Di sini kita pun dapat melihat Krilin yang kembali berhadapan dengan Yuma yang membuatnya begitu kesal. Sementara ketika Mutenoshi melihat ada 3 musuh wanita seksi yang kabur dari sana, lantas hal itu seketika membuat jiwa musuhnya bergejolak dan langsung mengejar mereka. Yunba kemudian langsung mendaratkan pukulannya ke wajah Krilin hingga membuatnya terpental dengan sangat kuat. Sedangkan di sisi Gohan saat itu merasakan pertarungan di seluruh bumi sudah dimulai. Di sini mereka pun juga kedatangan tamu yang tidak lain adalah si Moreka. Namun di saat Piccolo bertanya apakah si Moreka datang sendirian kali ini, tiba-tiba saja Piccolo dan Gohan malah dikejutkan dengan 73 yang ternyata sudah berdiri di belakang mereka dan langsung mencekik leher keduanya untuk meniru kekuatan Piccolo dan Gohan. Melihat kejadian itu, tentu saja Jaco pun jadi merasa sangat kesal kenapa mereka berdua selalu lengah seperti ini. Namun meskipun menurut si mereka semua latihan Gohan dan Piccolo telah jadi sia-sia karena 73 sudah mengkopi kekuatan mereka yang sekarang. Pada kenyataannya tepat di saat 73 mulai melancarkan serangannya kepada mereka berdua dengan memakai jurus Piccolo, ternyata kedua petarung ini tidak merasa panik sama sekali karena mereka sudah menyiapkan rencana untuk menghadapi 73. Di sini Gohan pun langsung maju ke depan untuk membuat perisai yang mampu menahan serangan 73. Hingga setelah Gohan memutar perisai itu sekaligus mendorongnya ke arah 73. Dengan cepat Piccolo pun juga langsung menggunakan jurus sinar kematian iblis untuk mendorong perisai itu juga, hingga berhasil menghantam 73. Bahkan saking dahsyatnya jurus Piccolo barusan, dampak serangannya juga terlihat sampai ke tempat petarung lain yang jaraknya lumayan jauh dari sana. Dari serangan itu Piccolo berhasil menghancurkan sebagian tubuh 73. Piccolo berkata bakal dengan stamina tanpa batas 73 pasti tidak akan bisa segera pulih. Namun ternyata 73 masih bisa memulihkan dirinya dalam sekejap. Meski begitu, Gohan dan Piccolo tidak gentar sama sekali karena mereka sudah siap kalau 73 akan mengkopi kekuatan mereka. Bahkan tidak peduli walaupun 73 sudah berganti ke mode Gohan yang kemampuannya lebih kuat dari Piccolo. Di saat 73 melancarkan tembakan laser bertubi-tubinya kepada mereka berdua dengan kerjasama yang dilakukan oleh Piccolo dan Gohan, di sini Gohan pun dapat dengan mudah menghindari semua tembakan laser 73, yang kemudian Gohan juga langsung memukul 73 hingga membuatnya terhempas ke danau. Melihat kejadian itu seketika Jaco pun jadi merasa sangat senang, mengingat 73 hanya bisa menggunakan satu kekuatan saja di setiap waktunya. Maka sudah pasti 73 tidak akan bisa menghindari serangan combo dari Gohan dan Piccolo. Kemudian setelah Gohan dengan sombongnya mengatakan bahwa mereka tidak akan kalah dari seorang peniru, dan 73 juga sudah bangkit lagi. Dengan cepat Gohan dan Piccolo sekali lagi menggunakan serangan combo mereka untuk menghantam 73, hingga membuat 73 tidak punya kesempatan untuk menghindari serangan itu. Namun siapa sangka, meskipun serangan combo tadi memang berhasil melukai 73 sampai hangus terbakar, ternyata 73 masih menyimpan kemampuan Moro, hingga si mereka pun langsung menyuruhnya untuk menyerap energi dari kedua petarung yang baru muncul di sana. Untungnya berhubung yang datang itu adalah Android 17 dan Android 18 yang tidak memiliki Ki. Akhirnya 73 pun tidak bisa menyerap energi dari kedua Android ini, hingga justru mereka berdua lah yang berhasil menendang wajah 73 dan mereka. Lalu kedua Android ini berkata, mana yang namanya 11-12 itu? Apa dia yang kutendang? Mereka bilang dia tidak punya emosi, jadi mungkin iya, jawab Android 18. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Dragon Ball Super Season kedua kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, agar kalian tidak ketinggalan update video lanjutannya dari channel Onobe.